Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerbohan hambanya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang continue. Ya, apa itu continue? Ya. Nah, pertama perhatikan fungsi ini, fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Apa limitnya untuk x menuju ke 2? Kalau Anda ingat kembali, ini hasilnya adalah 4. Jadi kalau kita gambarkan, dia bolong di 2,4 ya. Artinya fungsi ini tidak kontinu ya. Dia kan tidak mulus, tidak kontinu, tidak bersambung gitu, tidak kontinu, tidak bersambung. Di sini ada bolong, jadi dia tidak kontinu di x sama dengan 2 walaupun nilai limitnya ada ya gitu. Oke. Nah, contoh kedua, kita perhatikan lagi, saya punya fungsi fx sama dengan 1 untuk x yang lebih kecil dari 2, sama dengan x untuk x yang lebih besar dari 2. F2-nya, ini kita lihat nilainya adalah 1. Sekarang kita hitung limit kirinya dari 2, berarti kan yang sebelah kiri dari 2 itu yang angka 1, ya. Jadi 1. Lalu yang sebelah kanan dari 2 itu fungsinya adalah x, ya. Masukkan x-nya ganti dengan 2. Jadi kita dapat 2. Sehingga karena kirinya 1, kanannya 2, berarti kan dia tidak memiliki limit atau tidak ada limitnya. Jadi kalau kita gambarkan lagi, ini juga bolong. Bolongnya itu di 2,2. Ya, gitu. Oke. Karena ketika dari kiri, nilainya sama. Ya. Nah, oke. Jadi bolongnya penuh, sedangkan di sini bolong. Gitu. Nah, jadi saya punya fungsi ini juga tidak kontinu di x sama dengan 2. Sehingga saya punya fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu titik di x sama dengan a jika fa-nya ada dan berhingga. Yang kedua, limitnya di a itu ada dan berhingga. Yang ketiga, nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Ya, jika ada atau terdapat satu syarat tidak dipenuhi, maka f itu disebutnya tidak kontinu di x sama dengan a. Oke, kita perhatikan contoh 1. Saya punya fungsi ini. Ya, apakah dia kontinu di x sama dengan 2? Pertama, kita masukkan x-nya ganti dengan 2. Kita hitung ini 2 kuadrat kurangi 4, 0. 2 kurangi 2, 0. Maka saya punya 0 per 0. Ini 0 per 0 itu tidak terdefinisi ya, artinya ya tidak ada ya, tidak terdefinisi, tidak ada. Kan tadi syaratnya haruslah ada dan berhingga. Berarti persyarat pertama yang tidak dipenuhi, maka fx tidak kontinu di x sama dengan 2. Contoh kedua saya punya ini, saya rubah fungsi yang tadi fx jadi gx seperti ini, yaitu x kuadrat min 4 dibagi x min 2 untuk x tidak sama dengan 2, nilainya 1 untuk x sama dengan 2. Apakah dia kontinu di x sama dengan 2? Kita hitung g2 ya. Ketika x-nya 2 berarti kan nilainya adalah 1. Lalu kita hitung limitnya, ya kita hitung limitnya. Oh, kita dapat hasilnya adalah 4. Nilai fungsinya itu 1. Nilai limitnya 4. Jadi berbeda. Karena berbeda berarti syarat ketiga itu tidak dipenuhi ya. Syarat ketiga kan harus sama dengan. Maka gx tidak kontinu di x sama dengan 2. Oke. Nah, contoh ketiga saya ganti hx. Nah, jadi fungsinya adalah hx seperti ini. Sama ya ini dengan yang fx, cuman yang bagian bawahnya itu adalah ketika x-nya sama dengan 2 nilainya adalah 4 ya. Jadi kalau kita hitung h2, x-nya 2 berarti h-nya 4. Kita hitung limitnya sama seperti tadi caranya, maka kita dapat 4. Nah, perhatikan bahwa di sini nilai fungsinya 4 itu sama dengan nilai limitnya 4 juga. Jadi syarat pertama kan saya punya nilai fungsinya ada dan berhingga, itu angkanya 4. Lalu nilai limitnya juga ada dan berhingga 4 juga. Lalu nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Berarti ketiga syarat tadi dipenuhi.
karena ketiga syarat dipenuhi, maka hx ini kontinu di x sama dengan 2. Ya, gitu. Contoh keempat, saya punya ini fungsi fx sama dengan 1 untuk x lebih kecil dari 2, ya, dan x untuk x lebih besar dari 2. Apakah dia kontinu di x sama dengan 2? Nah, F2-nya masukkan ketika sama, berarti kan di sini ya sama, itu adalah 1. Lalu limit kirinya, kiri itu berarti kan yang ini ya, yang atas, karena X lebih kecil dari 2, hasilnya adalah 1. Lalu yang kanannya, itu yang ini, X lebih besar 2, berarti nilainya X-nya itu diganti dengan 2, jadi 2. Maka limitnya tidak ada ya, karena 1 kan tidak sama dengan 2 ya, di sini kiri tidak sama dengan kanan, jadi limitnya tidak ada. Artinya ini adalah syarat keduanya tidak dipenuhi ya, karena tidak ada, sehingga fx tidak kontinu di x sama dengan 2. Oke, contoh kelima, saya punya ini fungsi fx sama dengan 2020 dibagi x min 2 kuadrat untuk x tidak sama dengan 2 ya, lalu 2020 untuk x sama dengan 2 ya. Oke, apakah dia kontinu di 2? Nah, F2 nya masukkan 2, x nya 2, berarti hasilnya 2020. Limit kirinya, nah ini ya, kalau Anda hitung ini, karena ketika 2 itu kan jadinya 0 di bawah ya, maka dia kita harus cari dulu TP-nya. TP-nya itu adalah 2 ya, lalu kita cek sebelah kiri dan kanannya ya, karena di sini itu ketika 2 dia kan undefined ya, tidak terdefinisi. Kita cek sebelah kanan dan kirinya. Sebelah kanannya itu positif, berarti nanti hasilnya adalah positif tak hingga. Sebelah kirinya juga ya, kanan dan kirinya positif tak hingga, maka limitnya di 2 itu tak hingga. Ini syarat kedua tidak dipenuhi karena limit x menuju 2 fx-nya tidak berhingga. Syaratnya kan kalau dia kontinu harus ada dan berhingga, ini kan tidak berhingga ya, gitu. Sehingga fx tidak kontinu di x sama dengan 2. Oke. Nah, selanjutnya adalah fungsi kontinu kiri dan kontinu kanan. Nah, fx disebut kontinu kiri di x sama dengan a jika limit kirinya, ini kan limit kirinya, sama dengan nilai fungsinya. Kontinu kanan di x sama dengan a, yaitu kalau limit kanannya sama dengan nilai fungsinya. Fungsi fx disebut kontinu di x sama dengan a jika dan hanya jika fx kontinu kiri dan fx kontinu kanan di x sama dengan a. Jadi kalau dia kiri kanan sama, ya kontinu kiri dan kontinu kanan itu sama dengan kontinu. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, apakah fungsi ini kontinu kiri atau kontinu kanan? Nah, kita hitung f2 nya, kita masukkan 1, limit kirinya dapat 1, limit kanannya dapat 2 ya. Nah, yang sama itu adalah nilai fungsi kirinya dengan limit kirinya. Karena sama, maka kita bisa sebut dia kontinu kiri ya. Tapi tidak kontinu di sebelah kanan. Dia kontinu kiri, tapi tidak kontinu di kanannya. Seperti itu. Ya. Jadi saya punya fx kontinu kiri di x sama dengan 2 untuk kasus contoh 6 ini. Nah, kontinu pada interval buka. Fungsi fx dikatakan kontinu pada interval buka AB bila fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Jadi semua titik di dalam A dan B-nya kontinu, maka dia kontinu di interval buka AB. Lalu saya punya interval tutup. Fx dikatakan kontinu pada interval tutup A sampai dengan B, itu apabila fx-nya kontinu pada A, B selang buka, fx-nya kontinu kanan di x sama dengan A, dan fx-nya kontinu kiri di x sama dengan B. Ya, gitu. Nah, saya punya selanjutnya adalah fungsi kontinu di mana-mana. Jika fx itu kontinu untuk setiap nilai x bilangan real apapun ya,
maka fx itu dikatakan kontinu di mana-mana. Jadi di seluruh bilangan real dimanapun, ya, mana-mana. Nah, teorema kekontinuan fungsi secara umum yang pertama itu adalah fungsi polinom, dia pasti kontinu di mana-mana. Fungsi rasional itu kontinu pada domainnya, ya. Jadi pada domainnya. Nah, untuk penyebutnya kan itu dia tidak kontinu, ya. Lalu saya punya fungsi akar, ya. Nah, fungsi akar dia ini kontinu di mana-mana selama n-nya ganjil. Pembuat akarnya ganjil, kalau pembuat akarnya genap, ya, nah itu dia hanya kontinu di R positif, ya, bagian positifnya saja. Oke, sebagai contoh saya punya ini, tentukan selang kekontinuan dari fx sama dengan akar x min 4. Nah, ya, dari teorema fungsi akar fx ini kontinu di mana? Di daerah positifnya, x min 4 lebih besar dari 0 atau x nya lebih besar dari 4, sehingga fx ini kontinu pada selang buka 4 sampai dengan tak hingga. Nah, sekarang kita cek batasnya. Pertama kita hitung limit kanannya untuk x sama dengan 4. Dihitung limit kanannya, ya, Anda masukkan, maka didapat nilainya adalah 0. Sedangkan f4 sendiri nilainya 0 juga. Jadi saya punya fx ini kontinu kanan karena limit kanannya sama dengan nilai fungsinya, ya. Nah, artinya di 4 dia kontinu. Jadi saya punya fx itu kontinu pada selang tutup 4 sampai dengan selang buka tak hingga, ya, gitu. Oke, selanjutnya adalah limit dan kekontinuan untuk fungsi komposisi. Yang pertama, teorema limit fungsi komposisi. Jika limit x menuju a, gx itu nilainya adalah L, dan fx itu kontinu di L, maka limit x menuju a dari fungsi komposisi f og atau f kurung buka g kurung buka x, ya, ini adalah f limit dari x menuju a dari fungsi gx atau FL, ya. Sehingga saya punya teorema kekontinuan fungsi komposisinya. Jika Gx kontinu di A dan Fx kontinu di GA, maka komposisinya FOGX itu kontinu di A. Nah, sebagai contoh saya punya ini. Tentukan selang kekontinuan dari Fx sama dengan kosinus. Ya, ini begini, ya. Jawab yang pertama, saya misalkan Gx itu adalah kosinus X. Fungsi kosinus ini kan dia kontinu di mana-mana, ya. Nilai kosinus kan selalu ada, ya. Jadi kontinu di mana-mana. Lalu saya misalkan Hx itu yang bagian di dalamnya ini. Nah, kita perhatikan bagian penyebutnya, saya faktorkan, dapatlah x min 1 dan x plus 4. Artinya ketika x sama dengan 1, ini kan tidak terdefinisi, begitu pula dengan x sama dengan min 4. Jadi, dia kontinunya itu di seluruh bilangan real kecuali di minus 4 dan 1. Karena ketika minus 4 dan 1 nilai penyebutnya menjadi 0. Nah, Anda tuliskan G ini Hx. Jadi, ya, bisa saya tuliskan seperti ini. Ini kan sebenarnya sama dengan Fx. Jadi, saya punya Fx itu adalah komposisi dari GOHX. Nah, jadi Fx-nya kontinu di seluruh bilangan real kecuali di minus 4 dan 1. Oke. Nah, selanjutnya coba Anda kerjakan latihan ini, ya. Latihannya ada 2 latihan yang harus Anda kerjakan. Jika berhasil, maka Anda dapat level up untuk kasus kontinu. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.